Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah belajar di rumahnya ditambah 14 hari lagi. Gak usah bosan ya, kita harus kreatif. Kita harus isi 14 hari ini dengan sesuatu yang positif. Untuk menemani teman-teman selama 14 hari biar gak bosan belajar terus, aku akan membacakan dongeng atau cerita tentang Nabi Muhammad teladanku. Alhamdulillah nih kita punya satu set bukunya. Jadi nanti tiap hari kita akan baca kalau satu buku kebanyakan kali ya. Kita akan baca secara berurutan. Mudah-mudahan nanti sampai selesai. Ya, mudah-mudahan dengan kita membaca buku ini kita akan semakin mengenal Nabi Muhammad dan nanti di akhirat kita akan mendapatkan syafaatnya. Oke, semangat dan tetap happy ya. Baca dari yang edisi pertama dulu. Aduh, ada di paling bawah nih bukunya. Ini ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 16 edisi ditambah ensiklopedia dan mutiara perangkat ya. Kita baca yang edisi pertama. Ini tentang kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca ya. Muhammad teladanku, kelahiran Rasulullah. Yang pertama tentang letak kota Mekah. Nabi Muhammad lahir di mana? Di kota Mekah ya. Adik-adik tersayang, tahukah kalian nama kota suci kaum muslimin? Iya betul, kota Mekah. Kota suci kaum muslimin adalah kota Mekah. Di kota Mekah inilah letaknya Ka'bah, Baitullah. Ke arah Ka'bah lah seluruh umat muslim di dunia menghadapkan diri jika sedang sholat. Di kota Mekah inilah Nabi kita tercinta Muhammad SAW dilahirkan. Kemudian apakah kalian juga tahu di mana letak kota Mekah itu? Di atas bukit yang subur atau di pinggir sungai besar yang dipenuhi banyak ikan. Tahu nggak adik-adik? Sebenarnya kota Mekah adalah sebuah lembah yang tidak begitu luas di tengah lautan pasir. Jadi bukan di atas bukit yang subur atau di pinggir sungai yang banyak ikan, tapi di tengah lautan pasir. Bukit-bukit bergunung, lembah dan rapat, lembah yang rapat-rapat. Begitu rapatnya sehingga cuma ada 3 jalan untuk keluar dan masuk ke Mekah. Jalan pertama menuju Yaman, jalan kedua menuju ke Laut Merah, dan jalan ketiga adalah jalan menuju ke Palestina. Nah, itu tentang kota Mekah letaknya. Kemudian tentang pakaian orang Arab. Mekah itu kan termasuk daerah Arab ya. Penduduk asli Jazirah Arab adalah suku Badui. Pakaian mereka longgar, hangat pada musim dingin dan sejuk pada musim panas. Ini ada gambarnya nih. Nah, pakaian ini menjaga kulit dari sengatan matahari serta angin kering. Pada zaman para nabi, pakaian ini terdiri atas 2 helai. 1 helai melilit tubuh dari bawah ketiak. 1 helai lagi adalah sebuah jubah panjang sampai kaki dan terbuat dari bulu domba atau unta. Warnanya krem dengan lurik tegak berwarna hitam, biru, coklat atau putih. Nih, ada garis-garis ini. Kemudian pakaian wanitanya panjang menyapu tanah dan sangat longgar. Selendang melilit pinggang, jubahnya berlurik merah, kuning, hitam atau biru. Cadarnya berwarna hitam atau putih. Tudung kepala berwarna merah, putih atau coklat melindungi mata, telinga, dan hidung dari debu dan badai pasir. Kan tadi di tengah padang pasir, jadi kalau ada angin wush gitu pasirnya banyak, makanya pakai cadar. Ribuan tahun yang lalu, lembah Mekah hanyalah sebuah tempat persinggahan rombongan kafilah, baik yang datang dari Yaman menuju Palestina maupun sebaliknya, dari Palestina menuju Yaman. Nabi Ismail lah yang pertama kali membuat Mekah menjadi sebuah kota. Pernah dengar cerita Nabi Ismail? Nah,
nanti. Adik-adik tersayang, kota Mekah terletak di Jazirah Arab. Seperti apa ya Jazirah Arab itu? Penasaran? Yuk kita sambung lagi ya. Kita lanjutin ya tentang Jazirah Arab. Adik-adik tersayang, sesungguhnya Jazirah Arab itu dahulunya merupakan daerah yang subur, tetapi kemudian dalam waktu yang cukup lama mengalami pengeringan. Jadi pengeringan itu karena panas terus lama-lama jadi kering, nggak subur lagi. Kini Jazirah Arab sebagian besar merupakan gurun pasir dan gunung berbatu. Namun masih ada tanah-tanah subur yang dihuni sejak lama. Tanah-tanah subur itu terletak terutama di daerah pantai seperti Yaman, Yamamah, Hadramaut, dan Ahsa. Di bagian tengah Jazirah Arab ada sebuah wilayah subur yang lain yang bernama Najd. Wilayah ini dikenal sebagai tempat asal kuda Arab yang termasyhur kemana-mana. Najd dan Yamamah juga terkenal sebagai penghasil gandum. Demikian banyak gandum yang dihasilkan sehingga konon mampu memenuhi kebutuhan seluruh penduduk Jazirah Arab ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Berjumlah sekitar 10-12 juta jiwa waktu itu penduduknya. Di kota Madinah terdapat bukit-bukit yang baik untuk ditanami. Sementara itu di kota Taif terkenal karena buah-buahannya. Di luar daerah-daerah subur, Jazirah Arab dipenuhi gunung dan bukit-bukit batu yang besar. Tidak ada sungai mengalir, suhu udaranya juga panas. Karenanya penduduk umumnya suka mengembara. Mereka suka berpindah ke tempat mana saja yang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, beserta hewan-hewan ternak mereka. Adik-adik tersayang, apakah kalian mau berkenalan lebih jauh dengan penduduk Arab? Ya, mau nggak ke Arab? Oke. Penduduk Arab yang nggak ada di kita, misalnya unta. Nih, kayak gini gambarnya unta kan? Nggak pernah lihat kan di kebun binatang, di taman safari? Unta adalah kendaraan yang sangat diandalkan penduduk gurun pasir. Ia dapat mengarungi gurun selama 17 hari tanpa minum. Bayangin, kamu kuat nggak 17 hari nggak minum? Sehari aja pas puasa udah marah-marah, ya kan? Nah, sekali minum, unta dapat meneguk air sebanyak 120 liter. Banyak banget. Walaupun pelan, jika dipacu, unta dapat menempuh jarak sampai 300 km dalam sehari, tapi pelan-pelan, nggak kayak kuda ya. Kalau kuda kan kenceng, kalau unta pelan-pelan, tapi bisa 300 kilo. Unta mau melahap ranting dan rumput pahit yang dijauhi kambing. Unta juga mau minum air berlumpur dan mengubahnya menjadi susu bermutu tinggi. Hebat ya ciptaan Allah ya, yang dapat digunakan sebagai obat tetes mata. Masya Allah. Dagingnya dimakan, bulunya dibuat tali, kulitnya dapat menjadi aneka alat, mulai dari sendal sampai atap dan perisai perang. Air seninya, tahu nggak air seni apa? Air pipis. Air seninya menjadi sampo pencuci rambut. Ya Allah. Kukunya dibakar dan diulek menjadi tepung untuk obat luka atau adonan kue. Kotorannya dapat dipakai sebagai bahan bakar. Unta adalah karunia Allah untuk penduduk gurun pasir. Subhanallah, hebat ya ciptaan Allah unta. Oke, kita lanjut ya mengenal lagi tentang Jazirah Arab. Nah, sekarang kita mengenal tentang penduduk asli Jazirah Arab, yaitu suku Badui. Mereka adalah prajurit pengelana yang tangguh. Tinggi mereka sedang tapi kekar, cekatan dan kuat. Kuat menderita dalam alam yang keras, karena mereka biasa hidup di tempat yang panas, gurun pasir gitu. Jadi mereka kuat. Kemudian, jika ada anggota keluarga yang tewas, para lelaki Badui akan segera membalas pembunuhnya. Mereka berani dalam bertempur
dan sabar dalam kekalahan. Jadi mereka berani bertempur, tapi kalau kalah juga sabar. Kalau kalian kalau kalah gimana? Nangis, ya kan? Nggak bersabar itu namanya. Meski demikian, orang Badui terkenal ramah, senang memberi dan sangat menghormati tamu. Mereka juga tenang, sabar dan tidak cepat marah. Orang Badui juga sangat mengagumi keindahan syair. Jiwa orang-orang Badui mudah terpanggil pada kebenaran. Mereka adalah orang-orang sederhana. Mereka duduk di lantai dengan wadah makanan di lutut. Kayak gini kayaknya ya kalau makannya. Dengan demikian tidak bisa dibedakan mana majikan dan mana bawahan. Adik-adik tersayang, kepada orang-orang inilah Nabi Muhammad diutus. Berkat bimbingan Nabi Muhammad SAW, orang-orang Badui dari padang pasir yang sunyi ini mampu mengguncang dunia. Merekalah yang akhirnya menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Merekalah yang membangun umat Islam menjadi umat yang besar dan dihormati. Namun, jauh sebelum menyebar ke penjuru bumi, perjalanan umat Islam di Jazirah Arab dimulai oleh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah nenek moyang Nabi Muhammad SAW. Apakah kalian tertarik mendengar kisahnya? Nih, ini ada contoh gambar kemah Badui ini. Sebelum nanti kita lanjutin ke kisah Nabi Ibrahim ya. Nih, kayak gini nih kemah orang Badui. Kan mereka berpindah-pindah, jadi suka bikin kemah. Kayak kalau kita kemah pramuka ya. Kemah Badui dibuat dari bulu kambing yang ditenun, renggang agar ada celah untuk peredaran udara. Kala lembab dan hujan, seratnya merapat menangkal air. Pada musim panas, kemah teduh dan angin meniup dari samping. Pada musim dingin, udara hangat karena hanya bagian depan yang terbuka. Perabotan dalam kemah terbatas pada tikar untuk tidur, perkakas dapur, dan kantong air yang terbuat dari kulit. Nah, oke. Habis itu nanti kita lanjut tentang keberanian Nabi Ibrahim, ya. Oke, kita lanjut ya. Ini tentang keberanian Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim itu nenek moyangnya Nabi Muhammad, ya. Adik-adik tersayang, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu nabi yang sangat berani menghadapi kaum yang sesat. Beliau tidak peduli mereka mengejek ajakannya. Pada saat yang tepat, saat semua penduduk yang mengadakan pesta tahunan, Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi kuil dengan membawa kapak besar yang tajam. Kapak itu seperti ini. Ini ada berhalanya yang disembah oleh kaum dulu zaman Nabi Ibrahim. Di dalam kuil banyak sekali makanan untuk persembahan. Jadi patung itu dikasih makanan tuh sama orang dulu. Kemudian makanan itu masih utuh karena patung memang nggak bisa makan kan. Nabi Ibrahim alaihissalam hanya tersenyum mengingat kebodohan penduduk negeri Babilonia, sekarang dinamakan Irak. Lantas dengan tangkas Nabi Ibrahim alaihissalam merobohkan semua patung-patung di dalam kuil, kecuali patung yang besar. Sebelum pergi, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan kapaknya di pundak patung yang paling besar. Kapaknya ditinggal di sini. Patung yang kecil-kecil dihancurin semua sama Nabi Ibrahim. Lantas dengan tangkas Nabi Ibrahim alaihissalam merobohkan semua patung-patung yang kecil. Raja Namrud dan penduduk negeri Babilonia sangat terkejut ketika mereka kembali dan melihat kuil tempat penyembahan mereka hancur. Siapa yang telah menganiaya Tuhan-Tuhan kita? Teriak Raja Namrud sangat marah. Siapapun dia harus diberi hukuman yang setimpal. Hamba tahu ini pasti perbuatan Ibrahim, kata seorang penduduk. Panggil dia sekarang juga. Para pengawal kerajaan diikuti beberapa penduduk mendatangi rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Derap langkah mereka terdengar liuk. Nabi Ibrahim alaihissalam pun diseret dan diarak keliling kota. Beliau lalu dibawa ke tempat terbuka. Ibrahim,
Apa betul kamu yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Tanya seorang hakim beberapa saat kemudian. Nabi Ibrahim alaihissalam tersenyum tenang. Bukan, jawabnya singkat. Coba lihat, bukankah yang memegang kapak itu patung yang paling besar? Barangkali dia yang melakukannya. Mana mungkin, dia tidak bisa melakukan apapun, kata hakim tegas. Nabi Ibrahim alaihissalam tersenyum lagi. Kalau tidak bisa melakukan apapun, mengapa kalian menyembahnya? Ujarnya pelan. Semua orang terpana mendengar perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu pelan, tetapi amat mengagetkan. Mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa mendatangkan kebaikan? Mengapa kalian tidak juga menyadari kesalahan kalian? Diam, bentak Raja Namrud. Kami tidak tahan mendengar kalimat Nabi Ibrahim alaihissalam. Prajurit, sekarang juga kumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim, perintahnya kemudian. Tidak berapa lama, kayu pun terkumpul dan membentuk perapian yang siap membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu api berkobar, Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalamnya. Disaksikan hampir semua penduduk negeri Babilonia. Pada saat itu pula Allah berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah kamu dan berilah keselamatan bagi Ibrahim." Ada di surat Quran, surat Al-Anbiya ayat 69. Nah, jadi Nabi Ibrahim dibakar teman-teman, dilempar ke api unggun yang besar. Nah, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam itu siapa sih? Nabi Ibrahim alaihissalam itu dilahirkan di Irak atau Kaldea. Ayahnya adalah seorang tukang kayu pembuat patung. Jadi ayahnya itu membuat patung-patung yang disembah sama kaumnya Nabi Ibrahim. Patung-patung itu dijual kepada masyarakat untuk disembah. Ketika remaja, Ibrahim sangat heran melihat patung buatan ayahnya disembah orang. Ayahnya sangat marah ketika Ibrahim menanyakan hal itu. Sebabnya sang ayah khawatir patung-patungnya tidak akan laku karena ulah Ibrahim. Nah, jadi akhirnya Nabi Ibrahim dibakar. Terus kebakar nggak Nabi Ibrahim? Ya, atas pertolongan Allah Nabi Ibrahim akhirnya tidak terbakar. Itu. Nah, Allah tidak membiarkan Nabi Ibrahim alaihissalam teraniaya. Api menjadi dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada api. Api pun tidak dapat membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga beliau dapat keluar dari api dalam keadaan selamat. Kemudian setelah dia menikah, istrinya namanya Sarah, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, itu meninggalkan negerinya dan pergi ke Palestina. Akhirnya dia pergi ke Palestina sama istrinya. Dari Palestina, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah tiba di Mesir. Saat itu Mesir berada di bawah kekuasaan raja-raja Amalekit atau Hyksos. Raja-raja Amalekit ini sangat menyukai wanita-wanita cantik. Jika wanita cantik itu telah menikah, raja-raja Amalekit akan membunuh suaminya. Sangat banget ya. Bunda Sarah adalah wanita yang sangat cantik jelita. Melihat kecantikannya, raja berminat meminang Sarah menjadi istrinya. Apakah dia istrimu? Tanya raja kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengetahui bahwa dia akan dibunuh jika mengaku bahwa Sarah adalah istrinya. Oleh karena itu beliau berpura-pura memperlakukan Sarah sebagai adiknya. Setelah itu adik-adik tersayang, ternyata raja tidak dapat mendekati Bunda Sarah. Kakinya seolah tertanam di lantai. Jadi pas mau mendekati Ibunda Sarah, kakinya nggak bisa gerak, kayak tertanam di lantai gitu. Wanita ini pasti dilindungi oleh Tuhannya. Aku tidak dapat mengganggunya. Demikian pikir raja ketakutan. Akhirnya raja melepaskan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Bunda Sarah. Dan sebagai hadiah, raja memberikan seorang hamba wanita bernama Hajar kepada mereka berdua. Jadi malah dikasih hadiah. Kalau dulu namanya budak, kalau sekarang mungkin asisten pembantu. Nabi Ibrahim alaihissalam terus berdakwah, namun beliau tidak juga diberi seorang anak yang dapat melanjutkan tugas dakwahnya, padahal usianya sudah mulai lanjut.
melihat hal itu, Bunda Sarah sedih. Kemudian Bunda Sarah meminta Nabi Ibrahim menikahi Hajar. Hajar itu yang tadi, yang hamba wanita yang dihadiahi oleh raja yang tadi. Apakah Nabi Ibrahim nanti diberikan anak oleh Allah? Nih, dengan izin Allah, kan tadi kan Bunda Sarah menyuruh Nabi Ibrahim menikahi Hajar. Akhirnya dengan izin Allah, Bunda Hajar pun mengandung. Tidak lama kemudian lahirlah bayi kecil yang diberi nama Ismail. Dengan dada yang dipenuhi oleh rasa sayang dan rasa syukur mendalam atas karunia Allah, Nabi Ibrahim mendekat Ismail erat-erat. Sudah puluhan tahun beliau menantikan seorang anak. Ini pada usia senja, anak yang didambakan itu lahir. Air mata sang Nabi berlinang menahan haru. Engkaulah belahan jiwaku, engkaulah penerus dakwahku kelak, bisik Nabi Ibrahim kepada bayinya yang nyanyi. Sejak itu hari-hari Nabi Ibrahim dipenuhi dengan tawa Ismail. Di sela-sela kesibukan berdakwah, beliau selalu menyempatkan diri untuk menggendong sang bayi. Bunda Sarah juga sangat menyayangi Ismail. Beliau sering membantu Bunda Hajar mengasuh sang bayi. Lihat Kanda, bisik Bunda Sarah sambil mendekat Ismail. Alangkah miripnya bayi lucu ini denganmu. Nabi Ibrahim tersenyum mendengar perkataan itu. Bunda Hajar pun membalas senyumnya. Namun adik-adik tersayang, Nabi Ibrahim adalah suami yang lembut. Beliau tahu bahwa walaupun amat menyayangi Ismail, sebenarnya Bunda Sarah sangat ingin memiliki putra yang lahir dari rahimnya sendiri, putra saleh yang akan melanjutkan dakwah mereka. Nabi Ibrahim menyadari betapa beratnya perasaan Bunda Sarah. Beliau sangat ingin meringankan beban itu. Karena itu dalam setiap kesempatan berdoa, Nabi Ibrahim dan Bunda Sarah meminta agar Allah berkenan menurunkan seorang lagi penerus dakwah dari rahim Bunda Sarah. Belum lagi doa itu terkabul, Allah yang Maha Penyayang menurunkan sebuah ujian yang sangat berat. Nabi Ibrahim dititah untuk membawa Bunda Hajar dan bayinya pergi ke sebuah tempat yang sangat jauh. Sebuah tempat sunyi, tak berpenghuni di tengah gurun yang tandus dan gersang. Perpisahan ini terasa sangat berat di hati Bunda Hajar dan Bunda Sarah. Namun, karena ini udah kehendak Allah, mereka melakukannya karena kehendak Allah ada di atas segala-galanya. Apa yang terjadi pada Bunda Hajar dan Ismail di tempat baru? Nanti kita lanjutkan ya. Kita lanjutin ya. Tadi Nabi Ismail dan Bunda Hajar disuruh Allah untuk dibawa pergi sama Nabi Ibrahim ke tempat yang sangat jauh. Nah, bersedihlah. Nabi Ibrahim sedih, Bunda Hajar sedih, terus Bunda Sarah pun sedih karena Bunda Sarah itu sayang sama Bunda Hajar dan Ismail. Tapi Allah itu rencananya selalu baik. Nah, setelah Nabi Ibrahim sama Bunda Sarah, Bunda Hajar dan Ismail dibawa ke tempat yang jauh, Allah yang Maha Penyayang mengabulkan doa Bunda Sarah. Pada usia yang sudah lanjut, Bunda Sarah juga akhirnya mengandung juga. Kemudian lahirlah anak Nabi Ibrahim yang kedua yang bernama Ishak atau Nabi Ishak. Nanti dari keturunan Nabi Ishak inilah lahir Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi Su'aib, Nabi Yunus, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyas, Nabi Ilyas, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, dan Nabi Isa. Sementara dari Nabi Ismail, nanti salah satu keturunannya lahirlah Nabi Muhammad SAW. Karena itulah makanya Nabi Ibrahim itu disebut sebagai Ahlul Anbiya atau bapaknya para nabi gitu. Nah, tadi kan Nabi Ismail kecil sama Bunda Hajar dibawa ke daerah yang sangat jauh, yang gak ada penduduknya, gurun pasir. Nah, nih nanti ada ceritanya nih tentang sumur Zam-Zam.
ya. Atas kehendak Allah, Nabi Ibrahim mengajak Bunda Hajar dan bayinya pergi jauh sekali ke tengah sebuah lembah tandus yang sekarang disebut Mekah. Tempat itu merupakan tempat persinggahan rombongan pedagang. Akan tetapi saat itu adalah saat-saat paling sepi sepanjang tahun. Tidak ada satu orang pun yang tampak di sana. Aku harus meninggalkanmu, kata Nabi Ibrahim kepada istrinya Bunda Hajar. Apakah ini kehendak Allah? Tanya Bunda Hajar. Nabi Ibrahim mengangguk. Allah pasti akan menjagamu dan anak kita. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pergi meninggalkan Bunda Hajar dan Ismail dengan bekal seadanya. Tidak lama kemudian air pun habis. Ismail menangis kehausan. Bunda Hajar kebingungan, apalagi saat itu air susunya pun tidak keluar. Kemana dia harus mencari air di tempat tandus ini? Bunda Hajar berlari ke puncak bukit terdekat. Ya Allah, hindarkan kami dari mati kehausan. Berikanlah kepadaku jika di sisimu ada air. Namun tidak dilihatnya sumber air. Beliau pun berlari ke puncak bukit sebelahnya. Dengan dada berdebar, beliau berharap, akan tetapi tidak juga terlihat air. Hanya pasir dan pasir di mana-mana. Jadi ada dua bukit, namanya Bukit Sofa dan Marwah. Jadi kalau Bunda Hajar lagi berlari di Bukit Sofa, dia melihat ke Bukit Marwah itu seolah-olah ada air. Kemudian dia lari lagi ke Marwah. Pas di Marwah nggak ada air, melihat ke Sofa seolah-olah ada air gitu. Ternyata lari sampai 7 kali ke Sofa dan Marwah, tidak menemukan air juga. Nah, peristiwa itu diabadikan dalam salah satu rukun haji, yaitu sa'i. Dalam melakukan sa'i, para jemaah berlari-lari kecil antara Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Itu sama seperti yang dilakukan Bunda Hajar. Anakku, jerit Bunda Hajar sedih. Paling lama esok dia dan bayinya akan mati kehausan. Begitu dalam hati. Akan tetapi adik-adik tersayang, Allah Maha Kuasa. Ketika Ismail menendang-nendang pasir sambil menangis, keluarlah mata air yang terus-menerus memancar. Nih, pas nangis nendang-nendang gini, alhamdulillah keluar mata air. Nih, langsung memancar. Yaitu yang disebut sumur Zam-Zam. Jadi berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Bunda Hajar dan bayinya dapat selamat. Tidak lama kemudian datanglah kafilah dagang. Karena ada sumur Zam-Zam, mereka bisa menetap. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam datang menengok, tempat itu sudah menjadi pemukiman. Jadi karena ada sumur Zam-Zam, setiap ada orang yang lewat, wah mau nyari air. Wah di sini enak ya, ada air, akhirnya tinggal di situ. Kemudian ada yang lewat lagi nyari air, karena di situ ada dekat sumur, mereka tinggal di situ. Lama-lama tempat yang tadinya sepi, cuma ada Bunda Hajar dengan Nabi Ismail, akhirnya jadi ramai gitu. Tapi nanti lama-lama sumur Zam-Zam itu tertimbun. Jadi karena kelalaian manusia, badai dan pasir, sumur Zam-Zam pernah tertimbun dan dilupakan orang. Seorang bernama Mudzaz pernah mencoba menggalinya. Walaupun telah mempersembahkan sesaji berupa pedang dan pelana emas, air juga tidak muncul. Sumur Zam-Zam akhirnya berhasil digali oleh Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib? Kakeknya Nabi Muhammad gitu ya. Jadi ini sumur Zam-Zam ini dia keluar pas zaman bayinya Nabi Ismail, tapi nanti ketimbun. Nah mulai digali lagi nanti oleh kakeknya Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muthalib gitu. Nah pas Nabi Ibrahim menjenguk lagi Bunda Hajar dan Nabi Ismail, alangkah bahagianya Nabi Ibrahim melihat Ismail telah tumbuh menjadi anak yang soleh. Akan tetapi kemudian Allah menguji lagi, memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan hal yang sangat berat. Adik-adik tahu nggak disuruh apa sama Allah? Pasti tahu dong. Disuruh menyembelih Nabi Ismail.
Allah ingin menguji Nabi Ibrahim, manakah yang lebih beliau cintai, Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Ismail anaknya. Melalui mimpi, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putra kesayangannya itu. Saat pagi hari tiba, Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil Ismail, "Anakku." Dalam tidur, ayah bermimpi menyembelihmu. "Apa pendapatmu, nak?" kata Nabi Ibrahim. "Ayah, jika ini kehendak Allah, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Jangan takut ayah, insya Allah aku termasuk orang yang sabar." Begitu kata Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam memeluk Ismail erat-erat dengan penuh haru. "Ayah mencintaimu, nak, ayah bangga kepadamu. Tapi ini Allah yang nyuruh, Allah nyuruh aku membelimu." Kemudian Nabi Ibrahim membawa Ismail jauh dari rumah. Ketika sampai di tempat dia akan disembelih, Ismail berkata, "Ayah, jangan ragu, lakukanlah perintah Allah ini. Kalau ayah akan menyembelihku, ikatlah aku kuat-kuat agar ayah tidak terkena darahku. Aku takut darahku mengotori bajumu sehingga pahala aku berkurang. Ayah jangan ragu jika melihat aku gelisah. Karena itu, tajamkanlah parang ayah agar dapat memotongku sekaligus. Telungkupkan wajahku ayah, jangan dimiringkan. Aku khawatir ayah bisa melihat wajahku dan berasa iba, sehingga ayah jadi ragu melaksanakan perintah Allah. Kalau ayah merasa bajuku dapat menghibur ibu, berikanlah baju ini kepada ibu." Begitu kata Ismail. "Anakku," bisik Nabi Ibrahim alaihissalam, "ketabahanmu menguatkan ketabahan ayah." Adik-adik tersayang, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan menyembelih putranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Ismail dengan seekor domba. Domba yang besar disertai panggilan, "Hai Ibrahim, engkau telah melaksanakan mimpi itu." Jadi itu hanya ujian dari Allah. Allah ingin menguji Nabi Ibrahim lebih sayang Nabi Ismail apa lebih sayang Allah. Allah juga menguji Ismail. Ismail taat sama perintah Allah apa enggak. Ternyata mereka berdua lulus. Akhirnya diganti dengan seekor domba yang sangat besar. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail bersujud penuh syukur. Mereka telah membuktikan bahwa mereka amat mencintai Allah melebihi segala-galanya. Nah, peristiwa itu akhirnya diabadikan menjadi peristiwa kurban. Pas Idul Adha, jadi kita menyembelih kurban. Itu mencontoh peristiwa ini. Gitu ya teman-teman. Nanti kita lanjut lagi ya. Yuk dilanjut lagi ya ceritanya ya. Tadi akhirnya Nabi Ismail nggak jadi disembelih oleh Nabi Ibrahim dan diganti dengan domba. Ini tadi pas Nabi Ibrahim ngajak Nabi Ismail mau disembelih tuh. Nah, pas dalam perjalanan ini iblis 3 kali menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam di perjalanan menuju tempat penyembelihan putranya. Nabi Ibrahim alaihissalam marah dan melempar iblis itu 3 kali dengan kerikil. Jadi digodain, "Kamu gimana sih Ibrahim? Kan itu anak yang kamu sayang, yang kamu inginin dari dulu. Masa kamu mau sembelih?" Nabi Ibrahim lempar. Kemudian jalan lagi, digodain lagi biar nggak jadi nyembelih anaknya. Terus dilempar lagi sampai 3 kali iblis digodain. Kemudian Allah mengabadikan peristiwa itu dalam ibadah haji. Tahu nggak diabadikan dalam ibadah haji sebagai apa? Setiap jamaah kan wajib melontar kerikil 3 kali di tempat di mana iblis menggoda Nabi Ibrahim. Masing-masing disebut jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh akobah. Jadi itu diabadikan dalam ibadah haji yang kita biasa disebut melempar jumroh. Nah, sekarang kita sampai ke tentang pembangunan Ka'bah nih. Yang sekarang udah jadi. Setelah Ismail tumbuh menjadi pemuda yang sangat gagah dan soleh, Nabi Ibrahim alaihissalam memanggilnya, "Anakku, Allah memerintahkan kita membangun Baitullah dekat sumur Zam-Zam. Dengan izin Allah, aku akan membantumu," kata Ismail. Kemudian keduanya bekerja keras. Ismail mengangkut batu-batu, membelah dan meratakannya,
Sementara itu, Nabi Ibrahim alaihissalam menyusunnya menjadi sebuah bangunan. Agar dapat meletakkan batu-batu di tempat yang tinggi, Nabi Ibrahim alaihissalam berpijak di atas sebuah batu. Karena kurang tinggi, dia berpijak di atas sebuah batu. Jika satu bagian telah selesai dikerjakan, beliau memindahkannya ke bagian lain sebagai tempat pijakannya lagi. Demikian dilakukan terus sampai seluruh bagian Ka'bah selesai dibangun. Telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam membekas di atas baju pijakan tersebut. Jadi kita kalau pas pergi ke Masjidil Haram, kita dapat melihatnya dalam sebuah rongga berkaca. Batu itu dinamakan Maqam Ibrahim, yaitu tempat Ibrahim berdiri pas membangun Ka'bah. Ada jejak telapak kaki Nabi Ibrahim di dalam batu itu. Setelah menyelesaikan pembangunan Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail berdoa, "Ya Allah, terimalah apa yang telah kami kerjakan. Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar tempat itu dijaga kesucian dan kebersihannya sebagai tempat beribadah, tempat tawaf, rukuk dan sujud. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke Palestina. Apa yang kemudian terjadi kepada Ismail? Nah, kemudian sebelum kita lanjutin, di salah satu batu yang dipakai untuk membangun Ka'bah tadi ada batu hitam yang disebut sebagai Hajar Aswad. Ini yang biasa dicium kalau kita lagi naik haji itu. Namanya Hajar Aswad atau batu hitam. Adalah sebuah batu lonjong bergaris tengah sekitar 25 sampai 45 cm. Ini yang terletak di salah satu bagian Ka'bah. Nah, tak lama kemudian Ismail menikah. Namun belum berapa lama rasa gembira itu berubah menjadi duka karena Bunda Hajar wafat. Ismail amat kehilangan ibunya. Betapa tidak, dia ditinggal oleh orang yang sangat dia sayangi dan menyayanginya. Mendengar istrinya wafat, Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah berusaha lanjut datang ke Mekah. Ketika tiba di rumah Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam diterima oleh menantunya. "Bagaimana kehidupan kalian?" tanya Nabi Ibrahim. "Hidup kami susah dan terlalu sederhana. Bahkan sekarang pun saya tidak dapat menyuguhkan apa-apa kepada bapak," keluh istri Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam termenung. Dia pun berdiri dan pamit. "Sampaikanlah kedatanganku kepada Ismail. Katakan juga kepadanya bahwa aku ingin agar dia mengganti gerbang rumah ini." Jadi pas Nabi Ibrahim datang gak ketemu Ismail tapi ketemu istrinya. Pas istrinya ditanya bagaimana kabarnya, istrinya banyak mengeluh. Akhirnya Nabi Ibrahim langsung pamit pulang, kemudian berpesan agar nanti bilang sama Ismail untuk mengganti gerbang rumah ini gitu. Ketika Ismail pulang, istrinya menyampaikan pesan itu. "Itu ayahku," kata Ismail. "Pesan itu memerintahkan agar aku menceraikanmu karena kamu tidak berlapang dada dan menjalani hidup kita yang sederhana." Jadi karena istrinya banyak mengeluh, berarti kan dia nggak sabar. Akhirnya diceraikan oleh Nabi Ismail. Setelah melaksanakan pesan ayahnya, Ismail menikahi wanita yang lain. Suatu saat Nabi Ibrahim datang lagi berkunjung. Beliau nggak bertemu Ismail tapi bertemu dengan menantunya yang baru. Kemudian beliau bertanya, "Bagaimana kehidupanmu bersama Ismail?" tanya Nabi Ibrahim. "Alhamdulillah, Ismail adalah suami yang penyayang, rajin bekerja dan selalu membimbing saya di jalan Allah. Kami hidup bahagia." Begitu kata istrinya. Nabi Ibrahim alaihissalam tersenyum. "Sampaikanlah kedatanganku kepada Ismail. Katakan juga kepadanya bahwa aku menyukai gerbang rumahnya." Begitu kata Ibrahim. Ketika Ismail datang, istrinya menyampaikan pesan Nabi Ibrahim. "Alhamdulillah, itu ayahku. Ayahku menyukaimu karena engkau istri yang solehah." Senyum Ismail. Adik-adik tersayang, Ismail pun kemudian diangkat menjadi seorang nabi. Putra-putra beliaulah yang menjadi nenek moyang Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kisah nenek moyang Nabi Muhammad ini? Sebelum kita lanjutkan, ini tempat ibadah tertua melalui Quran surat Al-Imran ayat 96-97. Allah menerangkan bahwa
Sesungguhnya rumah ibadah tertua di dunia ini adalah yang ada di Mekah, yaitu Ka'bah. Rumah ibadah ini diberkahi Allah dan menjadi petunjuk bagi manusia di seluruh alam. Begitu tuanya umur Ka'bah sampai tak seorang pun tahu telah berapa lama Ka'bah berada di muka bumi ini. Ka'bah telah ada sebelum Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintahkan membangunnya kembali. Jadi sebenarnya sebelum ini dibangun kembali, itu tuh sebelum Ka'bah dibangun kembali, sebenarnya di situ itu sudah merupakan rumah ibadah tertua. Ya, nanti kita lanjut lagi ya. Kita lanjutkan tentang nenek moyang Nabi Muhammad SAW. Salah seorang nenek moyang Nabi Muhammad SAW bernama Hashim bin Abdul Manaf. Dia adalah pemuka masyarakat dan orang yang berkecukupan. Masyarakat Mekah mematuhi dan menghormatinya. Wahai penduduk Mekah, aku membagi perjalanan kalian menurut musim. Jika musim dingin tiba, pergilah berdagang ke Yaman yang hangat. Jika musim panas, giliran kalian pergi ke Syam yang sejuk. Demikian keputusan Hashim. Hashim tambah disayangi penduduk Mekah karena pada suatu musim kemarau yang mencekam, dia pernah membawa persediaan makanan dari tempat yang jauh. Padahal saat itu makanan amat sulit didapat. Terima kasih wahai Hashim, engkau menolong kami dengan pemberian makanan ini, seru penduduk Mekah. Di bawah kepemimpinan Hashim, Mekah berkembang menjadi pusat perdagangan yang makmur. Pasar-pasar didirikan sebagai tempat berniaga, kafilah-kafilah dagang yang datang dan pergi silih berganti, baik pada musim panas maupun pada musim dingin. Demikian pandainya penduduk Mekah berdagang sampai-sampai tidak ada pihak lain yang mau menyaingi mereka. Akan tetapi, di samping kemajuan besar itu, masyarakat Arab juga mengalami kemunduran luar biasa. Itulah sebabnya mereka dijuluki masyarakat jahiliyah, alias masyarakat yang diliputi kebodohan. Itu juga sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul terakhirnya di tempat ini. Apa yang dilakukan bangsa Arab itu sehingga mereka dijuluki masyarakat jahiliyah? Mereka kan pintar berdagang, kaya, duitnya banyak, tapi mereka dijuluki masyarakat jahiliyah. Kenapa? Salah satunya karena mereka percaya tahayul. Contohnya gini, oh tidak, burung itu terbang ke kiri, aku pasti akan tertimpa sial. Kalau melihat burung terbang ke kiri, dia, aduh aku nanti tertimpa sial nih, kayak gitu. Orang itu kebetulan melihat seekor burung yang terbang di atas kepalanya berbelok ke arah kiri. Sepanjang hari itu dia jadi murung karena yakin bahwa dia bernasib sial, walaupun belum tentu kesialan macam apa yang akan menimpanya. Orang-orang Arab pada masa jahiliyah amat percaya pada tahayul. Contoh yang lain, mereka percaya jika burung yang mereka lihat terbang ke kiri, nasib sial akan menimpa mereka. Sebaliknya, jika burung kebetulan terbang ke kanan, nasib baik akan datang. Kepercayaan seperti ini disebut at-tahayyul. Selain itu, mereka percaya bahwa jika seorang mati, rohnya akan menjadi burung. Mereka juga percaya bahwa di dalam perut manusia ada ular. Ular inilah yang menggigit di dalam perut sehingga orang merasa lapar. Lihat cincin tembagaku ini, kata seorang kepada temannya dengan bangga. Cincin ini adalah pemberian seorang dukun kepadaku. Tidak sia-sia aku memberinya uang banyak agar membuatkan cincin ini. Jangan coba-coba menantangku berkelahi sekarang. Berkat cincin ini aku merasa jauh lebih kuat. Contohnya kayak gitu. Jadi dia percaya cincin bisa bikin tambah kuat. Masih banyak kebodohan-kebodohan serupa yang mereka perlihatkan. Mereka juga amat taat menyembah berhala-berhala berbentuk patung. Jadi mereka juga menyembah patung. Patung, tolong berikan kesehatan kepada anakku. Jadi berdoa kepada patung, pada berhala.
Jika mereka meminta pertolongan kepada berhala, tidak segan-segan mereka mengorbankan binatang ternak, mengoleskan darahnya di tubuh berhala, bahkan terkadang mereka sampai hati mengorbankan anak-anaknya sendiri demi mengharap keridhaan berhala. Selain melakukan kebodohan itu, mereka masih melakukan banyak sekali hal-hal yang merusak. Awal mulanya penyembahan berhala itu di Mekah, ketika itu ada seorang bernama Amr bin Luhai membawa berhala besar bernama Hubal yang dibelinya dari daerah Syam. Di Mekah, berhala Hubal ditaruh di Ka'bah dan disuruhnya orang-orang datang menyembahnya. Menjelang penaklukan Mekah oleh Nabi Muhammad SAW, Ka'bah dipenuhi oleh 360 berhala yang terbuat dari batu, kayu, perak, bahkan emas. Jadi dulu berhala-berhala itu ditaruh di dekat-dekat Ka'bah, jumlahnya sampai 300-an. Ada yang dari emas, ada yang dari batu, ada yang dari kayu. Terus mereka disembah oleh orang-orang jahiliyah. Selain itu mereka juga gemar mabuk dan berjudi. Mabuk, berjudi. Jadi duitnya habis buat minum minuman keras sama berjudi. Kemudian judi memotong unta adalah judi yang paling digemari orang Arab jahiliyah. Bilah-bilah kayu dikocok dalam kantung dan dibagikan. Orang yang mendapat undi kosong dinyatakan kalah dan harus membayar unta yang dipotong. Daging unta kemudian dibagikan kepada fakir miskin. Orang yang tidak suka berjudi semacam ini dipandang sebagai seorang fikir yang biasa disebut bal. Nah, ini ada kisah lagi perampok kejam dan tidak sopan. Mencuri dan merampok saat itu adalah hal yang biasa. Hanya sebagian kecil saja orang yang tidak pernah melakukannya. Perampok pun bukan cuma mengincar harta dan benda, tetapi juga orang yang dirampoknya. Perampok biasa menjadikan orang-orang yang telah dirampoknya menjadi tawanan dan budak belian. Saat itu perilaku bangsa Arab amat kejam sampai melewati batas peri kemanusiaan. Anak-anak perempuan sendiri mereka bunuh. Ada yang dikubur hidup-hidup ke dalam tanah, ada pula yang ditaruh dalam tong dan diluncurkan dari tempat yang tinggi. Ya Allah, kasihan banget ya. Jadi mereka itu nggak suka kalau punya anak perempuan, senangnya punya anak laki-laki. Jadi kalau punya anak perempuan dibunuh, kalau nggak dibunuh dimasukin tong, kemudian digelindingin dari tempat yang tinggi sampai anaknya itu mati. Kasihan banget ya. Mereka itu malu jika mempunyai anak perempuan. Mereka senangnya mempunyai anak laki-laki. Mereka juga suka menyiksa binatang. Jika seorang mati, keluarganya mengikat unta di atas kuburan dan tidak memberikan makan serta minum sampai si unta itu mati. Mereka beranggapan unta itu kelak akan menjadi tunggangan yang mati. Ya Allah, kasihan banget untanya. Musuh yang tertangkap diperlakukan sangat kejam. Mereka biasa mengikat musuh pada seekor kuda dan membiarkan kuda tersebut berlari sehingga orang yang diikat itu mati terseret-seret. Telinga atau hidung musuh yang kalah dijadikan kalung serta tengkoraknya dijadikan tempat minum arak. Jadi orang jahiliyah itu memang kejam, terus nggak sopan, jahat banget gitu. Jadi begitu kebiasaan orang-orang Arab waktu itu, makanya mereka disebut sebagai zaman jahiliyah. Mereka adalah bangsa yang maju perdagangannya, pandai membuat perkakas, membuat obat juga pintar, ahli astronomi juga, mahir bersyair. Namun mereka mempunyai banyak kebiasaan buruk. Serem ya orang jahiliyah itu. Nah, suatu hari Hasim pergi berdagang menuju Syam. Ketika melewati Yatsrib yang kemudian disebut Madinah, Hasim melihat seorang wanita baik-baik dan terpandang. Siapakah wanita itu? Tanya Hasim kepada orang-orang Yatsrib. Dia adalah Salma binti Amr. Apakah dia telah bersuami? Suaminya telah tiada. Kini dia seorang janda. Mendengar itu Hasim melamar Salma dan Salma pun menerimanya. Mereka lalu menikah.
Hasyim tinggal di Yatsrib beberapa lama. Ketika Salma mengandung, Hasyim melanjutkan perniagaannya. Namun itulah kali terakhir Salma melihat suaminya, karena Hasyim tidak pernah kembali lagi. Dia meninggal dunia di Palestina. Salma melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Syaibah. Sementara itu, sepeninggal Hasyim, kedudukannya sebagai pemuka masyarakat Mekah dipegang oleh adik Hasyim yang bernama Al-Muthalib. Al-Muthalib juga seorang laki-laki terpandang yang dicintai penduduk Mekah. Orang-orang Quraisy menjulukinya dengan sebutan Al-Fayyad, yang berarti sang dermawan. Suatu hari dia mendengar bahwa Syaiban, keponakannya yang tinggal di Yatsrib, sedang tumbuh remaja. Aku harus menemuinya, pikir Al-Muthalib. Dia adalah anak kakakku Hasyim. Dulu ayahnya adalah pemuda Mekah, maka dia harus pulang untuk melanjutkan kekuasaan ayahnya menggantikan aku. Ketika Al-Muthalib bertemu Syaiban di Yatsrib, dia tersentak. Anak ini benar-benar mirip Hasyim. Mari nak, ikut paman ke Mekah, peluk Al-Muthalib. Tetapi jika ibu tidak mengizinkan pergi, aku akan tetap tinggal di sini, jawab Syaibah. Apakah Salma akan membiarkan buah hatinya yang baru tumbuh remaja itu pergi ke Mekah yang begitu jauh? Syaiban. Nama Syaiban diberikan karena ada rambut putih atau uban. Ini ada ubannya di kepalanya sejak dia kecil. Selain Syaibah, Hasyim telah memiliki 4 putra dan 5 putri yang tinggal di Mekah. Nah, ini cerita tentang Abdul Muthalib. Tidak, aku tidak akan membiarkan anakku pergi, kata Salma. Dia buah hatiku satu-satunya. Wajahnya lah yang senantiasa mengingatkan aku kepada wajah ayahnya. Aku juga menyayangi Hasyim, jawab Al-Muthalib. Bukan cuma aku, tetapi penduduk kota Mekah juga menyayanginya. Mereka pasti akan sangat senang menyambut kedatangan putra Hasyim. Begitu melihat wajah anak ini, rasa sayangku timbul kepadanya, seolah-olah aku melihat Hasyim hidup kembali dan berdiri di hadapanku. Izinkan aku membawanya pergi. Sesungguhnya Mekah adalah kerajaan ayahnya, dan Mekah adalah tanah suci yang dicintai oleh seluruh bangsa Arab. Tidakkah pantas putramu pergi ke sana dan melanjutkan pemerintahan ayahnya? Salma memandang Syaibah dengan mata berkaca-kaca. Hatinya ingin agar putra satu-satunya itu tetap tinggal di sisinya. Namun dia tahu masa depan Syaiban bukan di Yatsrib, melainkan di Mekah. Akhirnya dia pun mengangguk. Baiklah, kuizinkan dia pergi. Dengan amat gembira, Al-Muthalib mengajak keponakannya itu pulang. Syaibah duduk membonceng unta di belakang pamannya. Ketika mereka tiba di Mekah, orang-orang menyangka bahwa anak yang duduk di belakang Al-Muthalib adalah budaknya. Abdul Muthalib, Abdul Muthalib, panggil mereka kepada Syaibah. Jadi dikira ini budaknya Muthalib, makanya dipanggil Abdul Muthalib atau budak Al-Muthalib. Celaka kalian, dia bukan budakku, dia anak saudaraku Hasyim, kata Muthalib. Namun adik-adik tersayang, orang-orang terlanjur menyebutnya demikian, sehingga akhirnya nama Syaibah terlupakan. Setelah itu dia dikenal dengan nama Abdul Muthalib. Dia kelak menjadi siapa? Kakeknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah tumbuh dewasa, Abdul Muthalib pun menjadi seorang pemuka Mekah sebagaimana Hasyim bapaknya. Pada zaman pemerintahannya, Abdul Muthalib melakukan sebuah perbuatan yang akan dikenang oleh sepanjang zaman. Perbuatan apakah itu? Nanti aku ceritain ya.